Pemirsa, Aliansi Buruh dan Pekerja kembali menggelar aksi penolakan atas penetapan upah minimum provinsi UMP sesuai dengan Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Penolakan dikarenakan buruh menuntut kenaikan upah minimum yang lebih tinggi pada tahun 2022. Aliansi Buruh dan Pekerja kembali menggelar aksi sebagai penolakan atas penetapan upah minimum provinsi atau UMP sesuai Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah PP nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Di Jakarta, aksi berlokasi di sekitar Istana Negara, Balai Kota Jakarta, dan kantor Kemenaker. Selain itu, unjuk rasa juga akan dilakukan di kantor-kantor pemerintah di daerah. Gelombang penolakan terhadap penetapan upah minimum tahun 2022 muncul setelah pemerintah mengumumkan bahwa proyeksi rata-rata kenaikan upah minimum provinsi pada tahun depan hanya sekitar 1,09%. Penolakan dikarenakan buruh menuntut kenaikan upah minimum yang lebih tinggi pada tahun 2022. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengatakan kenaikan upah tahun depan semestinya berkisar 4 hingga 5% untuk seluruh Indonesia. KSPI menghitung kenaikan upah menggunakan dalil hukum lama Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal Pengupahan, dan PP nomor 78 tahun 2015 yang belum dicabut. Meminta kepada seluruh gubernur di Indonesia, bupati wali kota di seluruh Indonesia, dalam menetapkan upah minimum baik UMP atau UMK tahun 2022 harus kembali mengacu kepada Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2015. Dengan kata lain, seluruh gubernur di wilayah Republik Indonesia wajib mencabut SK atau surat keputusan perihal upah minimum provinsi UMP. Termasuk KSPI meminta agar dinaikkan upah berkisar 4 sampai dengan 5%. Saya ulangi, naikkan upah minimum baik UMP dan UMK. Kami pada angka kompromi, KSPI pada angka kompromi yaitu 4 sampai 5% di seluruh wilayah Republik Indonesia, baik UMP maupun UMK. Aliansi Buruh dan Pekerja mengancam akan terus menggelar aksi unjuk rasa di Jakarta dan daerah hingga tuntutan mereka dipenuhi. Lantas apakah ketetapan UMP tahun 2022 bisa ditunda atau dibatalkan? Tim TV One mengabarkan. Pertanyaan yang kini ada di benak semua pihak, apakah ketetapan UMP tahun 2022 bisa ditunda atau bahkan dibatalkan? Nah, kita akan bahas bersama kami telah bergabung sama narasumber, ada Wakil Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, ada Pak Riden Hatam Aziz, dan juga pakar hukum tata negara Bang Refli Harun. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore. Saya ingin ke Pak Riden dulu. Pak Riden, hari ini buruh turun di sejumlah daerah. Ada di mana saja Pak? Ada berapa buruh yang kemudian turun di daerah ini dan juga tentunya di DKI Jakarta? Ya baik, terima kasih. Hari ini tanggal 29 November 2021, kami dari KSPI dan juga aliansi buruh lainnya, serikat pekerja yang lainnya di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Banten, kemudian juga Kepri dan juga Sumut melakukan aksi di kantor gubernurnya masing-masing. Karena hari ini adalah hari terakhir Dewan Pengupahan Provinsi melakukan rapat pleno ya untuk menetapkan SK upah minimum kabupaten kota tahun 2022 ya. Nah, untuk itu mulai hari ini sebetulnya dari minggu kemarin kami sudah melakukan pengawalan ya dalam bahasa kami di tingkat kota kabupaten ya. Nah, untuk saya ingin sedikit jelaskan, khusus untuk DKI Jakarta, karena di DKI Jakarta ini hanya dia ada upah minimum provinsi, tidak ada UMK, maka penetapannya sudah lebih awal, ya sudah lebih awal daripada UMK, yaitu 40 hari sebelum diberlakukan dia sudah harus ditetapkan, di SK-kan. Nah, maka khusus aksi di
DKI Jakarta hari ini tadi saya juga ikut hadir dan kita juga mengapresiasi tadi Pak Gubernur Anies Baswedan menemui kami peserta aksi dan beliau menyatakan pada prinsipnya beliau mengaspirasi aspirasi para pekerja, para buruh beliau paham, maka langkah yang beliau lakukan adalah menyurati kepada Kemenaker untuk meminta merubah tata cara rumusan terkait dengan penetapan UMP DKI Jakarta 2022. Ya, begitu, Pak Riden. Pak Riden, ketika berbicara dengan gubernur, apakah disampaikan seperti apa rumusannya? Berapa besar kira-kira? Karena kan buruh meminta 5 sampai dengan 10%. Berapa kira-kira hitung-hitungannya? Ya, sikap kami berdasarkan hasil survei, hasil survei yang kami lakukan ke pasar-pasar bahwa kisaran yang kami harapkan memang awalnya kami minta di antara 7 sampai 10%, ya. Awalnya kami meminta 7 sampai 10%. Tapi dalam perjalanannya kami juga tetap mencari win-win solution, ya. Maka ditemukan angka yang paling moderat, angka yang paling bisa diterima oleh kami semua adalah di angka 5%, ya, khusus DKI Jakarta. Ya. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi di Jakarta ternyata cukup bagus di 2021 ini. Dan tadi Pak Anies pun menyatakan beberapa sektor. Beliau tadi mencontohkan masker, beliau bilang kan produk masker itu kan tumbuh. Kemudian juga transportasi, ya, itu juga tumbuh dan beberapa sektor tapi beliau menyebutkan. Artinya apa? Sangat tidak adil kalau kenaikan UMP dan juga UMK nanti dipukul rata hanya di kisaran 1,09 itu. Jadi demikian, Mbak. Oke, artinya KSPI di sini optimis bahwa SK Gubernur bisa dicabut dan diganti dengan yang baru? Revisi ini bukan hal yang baru. Saya bisa sebutkan beberapa daerah, contoh Provinsi Banten itu pernah mengalami 3 kali revisi, ya, terkait dengan SK Gubernurnya itu. Nah, ini apalagi DKI sekarang didukung juga, ya, didukung dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2021, di mana rujukan Pak Gubernur Anies menerbitkan SK UMP itu sekarang sama Mahkamah Konstitusi kan sudah ditangguhkan. Saya rasa lebih kuat, ya, kami sangat optimis. Sangat optimis. Dari kaum buruh sangat optimis. Lantas bagaimana pandangan dari pakar hukum tata negara? Nanti kita akan tanyakan pendapat Bang Refli Harun usai jeda berikut pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.